Salam, Assalamualaikum. Tanpa mengurangi rasa hormat buat kalian semua yang saya kasihi, tanpa maksud memframing, hanya ingin meluruskan kata Ustadz Zumha, ya, yang menulis kitab, ya kan, dan berkata ini dari Allah dengan maksud menjual, ya. Celakalah orang yang menulis kitab dan kamu bilang itu adalah Alkitab. Ya, saya sempat naik di komalnya kemarin. Ya, kalau saya balikin gimana? Ya kan? Kalau saya balikin gimana? Ya, yang menulis kitab, ya, dan berkata ini dari Allah dengan maksud ya menjualnya dengan harga murah, dengan maksud cari duit. Ya. Ingat, Muhammad itu bersedih di Al-An'am 33 karena banyak dusta-dusta. Ya, setiap rasul itu datang ditolak. Ya. Karena mereka tuh terkontaminasi ajaran Yahudi yang tidak terima Yesus Kristus datang sebagai manusia. Allah yang turun menjadi manusia sesuai dengan Al-Furqan 6 dan 7. Ya, iman Muhammad ditolak. Kalau ada tuhan-tuhan yang lain, Al-An'am 19, Al-An'am 164, ya, tuhan-tuhan yang lain, ada penebusan di situ. Sesungguhnya orang berdosa bertanggung jawab atas dosanya sendiri, ya kan? Itu ketika menyatakan tentang penebusan dosa. Maaf Ustadz Zumaya, kalau saya balikin gimana? Setiap rasul datang itu membawa nama Isa yang adalah Allah. Tetapi Yahudi menolak. Ya, telah kafirlah yang menyatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Itu bukan perkataan Allah, itu perkataan orang Yahudi. Rabi-rabi yang tidak menerima Yesus. Yang ketika Yesus datang ya kan, dia menyatakan dosamu sudah diampuni, ya kan? Orang ini menyatakan dirinya sama seperti Allah, mengampuni dosa, ya kan? Ya kan? Meniadakan hari Sabat, ya kan? Hari Sabat kan dikuduskan sama Isa, sama Yesus. Ditiadakan, bukan ditiadakan. Mereka melanggar hukum tatanan hukum yang ada, ya kan? Lebih baik mana menyelamatkan adakah, ya kan? Seorang yang mempunyai dombanya hilang di hari Sabat tidak mencarinya. Ayo. Seperti itu kan? Dengan menjual dengan harga murah, ya. Ingat, Muhammad sedih tuh, surat Al-An'am 33, 34. Quran hanya sebagian berita para rasul. Hanya sebagian. Sebagiannya adalah, ya, dusta-dusta tersebut oleh karena Yahudi yang mendustakan para rasul, ya. Makanya Muhammad, saya bilang, gak membuat Quran. Abu Bakar berkata, mengapa engkau memperbuat apa yang tidak baginda Rasulullah buat, ya, ketika Umar dan Said mengajaknya untuk mengumpulkan ayat-ayat tersebut. Muhammad tidak membuat Quran. Muhammad suruh percaya kitab sebelumnya, ya. Suruh percaya kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Yesus adalah Tuhan. Ya, yang diberitakan para rasul itu gak ada perubahan. Setiap pemberian yang baik, anugerah sempurna datangnya dari atas. Bapa segala terang, tidak ada perubahan karena pertukaran atau bayangan. Ya, gak ada perubahan. Itu yang dibawa para rasul. Rasul-rasul itu membawa kabar gembira, jalan keselamatan oleh karena Isa. Ya, rasul itu dari Kisah Para Rasul 1 nih, ayat 8, aku akan memberi kamu kuasa, ya kan? Kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Makanya ada kata syahadat, kata saksi, kata bersaksi. Itu adalah bagian para rasul yang menyaksikan. Setiap kesaksian itu dituliskan. Ya. Nah, ketika kesaksian-kesaksian itu dituliskan, jadilah kitab yang namanya Injil Matius, ya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, 2-3 orang saksi adalah sah hukumnya. Ya, hukumnya sah dalam suatu perkara. Ya kan? Jangan di framing juga Paulus. Quran itu bacaan. Paulus bilang kamu adalah bacaan yang bisa dibaca setiap orang. Ya. 1 Korintus 2 apa tuh? Apa 3 tuh? Ya. Bacaan yang bisa dibaca setiap orang. Mungkin salah satu metode Paulus itu adalah dengan cara bikin selebaran atau menuliskan surat-surat itu. Ya. Nah, mungkin dijual dengan harga murah seperti ini ya. Bukan memframing ya. Ketika mereka mengumpulkan ayat-ayat tersebut, ya kan? Kan banyak ayat dibilang ayat yang sudah hilang. Ya kan? Quran itu kan. Ketika Umar dan Said dan kawan-kawan mengumpulkan ayat-ayat tersebut, ya. Mengumpulkan ayat-ayat tersebut nih, ya kan? Mereka kan pada sibuk. Ya kan? Orang-orang itu pada sibuk, ada yang dibayar. Udahlah, kau tuliskan. Ya, tulis. Ya, tahu. Kalau ada mereka kasih, kalau enggak mereka hafal, mereka tuliskan. Dikasihlah uang. Ada yang melihat nih, wih, dapat uang ya, didapat teman. Oh, dapat uang. Mereka ikutan menulis. Ya kan? Dan bilang ini dari Allah. Ya kan? Al-Baqarah 79 itu ya. Dan dia bilang ini dari Allah. Nah, seperti itu. Kalau saya balikin gimana? Kalau para rasul itu kita kesaksian Matius, Markus, Lukas, mereka terperinci ya kan? Susunan tersusun rapi. Ya kan? Kitab-kitab Kristen kan tersusun rapi. Ya kan, ceritanya lengkap. Kalau Quran tahu sendiri kan? Ya, makanya di surah Al-An'am itu hanya sebagian berita para rasul, sebagiannya adalah dusta karena Yahudi yang menolak para rasul. Makanya inti ajaran Islam itu adalah Isa, yang adalah Am. Islam, Isa Am, yang adalah yang adalah di sisi Allah, yang adalah Allah. Ya kan? Al-Furqan 6 dan 7, yang Maha Pengampun di situ siapa? Maha Penyayang di situ siapa? Yang mengetahui rahasia langit dan bumi di situ siapa? Ya kan? Dia berjalan, berkeliaran pasar-pasar, membawa kabar gembira. Ya kan? Inti ajaran Islam itu berbicara Isa, yang adalah turun menjadi manusia, dibilang kalimat Tuhu dan roh Allah itu, ya kan? Ya. Nyambung dengan Al-Furqan 6 dan 7. Di surah apa lagi disebutkan itu yang dinubuatkan para di kitab-kitab nabi sebelumnya. Muhammad itu hanya seorang rasul. Ali Imran 144. Sebelum Muhammad banyak rasul, ya. Ajaran Muhammad itu rahmatan lil alamin kepada semua bangsa, bukan ajaran Yahudi. Kalian itu berpegang pada Taurat. Sempurnanya Islam itu tidak seperti itu. Harus kembali kepada ajaran para rasul. Tidak mengharam-haramkan, tidak mengkafir-kafirkan. Itu ajaran Yahudi. Sunat itu ajaran Yahudi. Ajaran kepada semua bangsa. Tidak di bawah satu hukum tertulis. Hukum tertulis itu menuntut, tapi ajaran para rasul tidak tunduk pada hukum tertulis, tetapi percaya oleh karena iman. Isa datang membenarkan, Al-Maidah 46, Al-Baqarah 41. Itu ajaran yang dibawa Muhammad. Ya.
Sempurnanya Islam di situ. Oke, God bless you. Sudah 10 menit.